AC Milan meraih kemenangan penting dengan skor 1-0 atas Hellas Verona, berkat gol dari Tijani Reijers yang dihasilkan dari umpan brilian Youssouf Fofana. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang mahal, karena Rafael Leao mengalami cedera yang menambah daftar panjang pemain yang tidak dapat diturunkan. Rossoneri kini hanya meraih 1 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir di Serie A, dan situasi cedera semakin memburuk. Selain kehilangan Theo Hernandez, Milan juga harus bermain tanpa Alvaro Morata, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musa, Noah Okafor, Luka Jovic, Ismail Benacer, dan Alessandro Florenzi. Dalam kondisi ini, Filippo Terracciano diuji dalam peran lini tengah yang baru. Dengan Reijers beroperasi sebagai trequartista, Hellas Verona, yang baru saja mengakhiri 4 kekalahan beruntun dengan kemenangan 3-2 atas Parma, kehilangan Abdou Haroui untuk sisa musim. Pertandingan dimulai dengan momen-momen menegangkan, termasuk permohonan penalti yang ditolak ketika lengan Jackson Chachoa hampir seluruhnya berada di dadanya saat terkena tendangan voli akrobatik dari Leao. Samuel Chukwueze mencoba peruntungannya dengan tendangan melengkung dari jarak jauh, tetapi Mike Maignan harus melakukan penyelamatan nyata pertama terhadap tendangan solo Thomas Suslov, sementara Amin Sarr terlambat untuk mencapai bola pantul. Rafael Leao terpaksa keluar lapangan karena masalah otot dan digantikan oleh Theo Hernandez, yang memindahkan Alex Jimenez ke posisi sayap kiri. Terracciano hampir mencetak gol melawan mantan klubnya dengan tendangan keras dari luar kotak penalti, tetapi Lorenzo Montipo berhasil menepisnya. Setelah babak kedua dimulai, Milan akhirnya memecah kebuntuan dengan gerakan yang bagus. Youssouf Fofana memberikan umpan terobosan yang membebaskan Reijers dari jebakan offside, dan ia melepaskan tendangan kaki kanan ke sudut atas gawang. Gol ini menjadi yang keempat bagi Reijers di Serie A musim ini. Jaka Bijol, jika harus memilih, saya akan pilih Inter Milan. Jaka Bijol menegaskan Inter Milan adalah klub Serie A terbaik dan dia senang mendengar Nerazzurri tertarik dengan jasanya tetapi masih belum ada yang konkret. Udinese dan Inter Milan bertemu di babak 16 besar Coppa Italia, dengan hasil tim Nerazzurri memenangkan laga tersebut dengan skor 2-0. Dalam sesi wawancara terbarunya, Jaka Bijol mengungkap beberapa fakta, termasuk rumor minat Inter. Saya pikir Inter masih merupakan tim terkuat. Saya pikir mereka kembali menunjukkan saat melawan Lazio bahwa mereka siap menghadapi pertandingan besar, ujar Bijol, memuji performa tim asuhan Simone Inzaghi. Bisakah mereka menang Liga Champions? Saya harap salah satu klub Italia. Jika saya harus memilih satu, saya akan memilih Inter. Nerazzurri akan mencari bala bantuan di lini pertahanan, dan beberapa sumber mengklaim Bijol termasuk dalam prioritas mereka. Yang pasti, itu hal yang menyenangkan untuk didengar. Namun dalam dunia sepak bola, kita tahu bahwa ada banyak rumor yang beredar, jadi sampai ada sesuatu yang konkret, tidak banyak yang bisa dibicarakan. Yang pasti, saya punya ambisi untuk bermain di Liga Champions dan Liga Primer. Saya punya ambisi untuk melakukan itu. Saya harap itu akan terwujud. Pemain 25 tahun tersebut merupakan salah satu profil yang cukup menarik di Italia. Sejauh ini, Bijol telah mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 17 penampilan musim ini. Kontraknya dengan Udinese berakhir pada Juni 2027. Atalanta pastikan tolak proposal Liverpool untuk Ademola Lookman. Media Italia klaim Atalanta tidak akan melepas pemain bintangnya di bursa transfer Januari ini, termasuk Ademola Lookman yang sangat diinginkan Liverpool, raksasa Liga Primer. Liverpool sudah cukup lama mengincar tanda tangan striker Atalanta, Ademola Lookman. Namun sejak saat itu, dia terus mempertahankan pemain asal Nigeria tersebut, terlebih jika tawaran yang datang di musim dingin ini. Surat kabar Tuttosport mengklaim jika baru-baru ini, dia telah menolak permintaan terbaru dari The Reds, yang meningkatkan tawaran mereka terhadap penyerang berusia 27 tahun tersebut. Pemain internasional Nigeria itu dinobatkan sebagai pemain Afrika terbaik 2024 dan telah berkontribusi terhadap hasil yang mengesankan bagi Atalanta. Dengan mencetak 11 gol dan memberikan 5 assist dalam 19 laga di semua kompetisi musim ini, musim lalu, ia membantu tim asuhan Gian Piero Gasperini memenangkan trofi Eropa pertama mereka dengan mencetak 3 gol di pertandingan final Europa League melawan Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso. Sementara untuk musim ini, Atalanta telah memenangkan 10 laga berturut-turut di Serie A dan menjadi pemimpin klasemen saat ini. Lookman sempat dikabarkan ingin bergabung dengan PSG musim panas lalu, tetapi akhirnya tetap bertahan di Bergamo, di mana kontraknya akan berakhir pada 2026. Atalanta berjanji akan melepasnya, namun itu hanya bisa dilakukan di musim panas, saingan domestik Liverpool. Manchester City telah menargetkan bintang Atalanta lainnya, Ederson, tetapi dia akan mempertahankan pemain Brasil itu hingga akhir musim.
Aslani dan Arnautovic bersinar dalam kemenangan Inter atas Udinese, Buchanan kurang maksimal. Dalam laga babak 16 besar Coppa Italia 2024-25 melawan Udinese, Inter Milan berhasil meraih kemenangan 2-0 berkat penampilan gemilang Christian Aslani dan Marco Arnautovic. Namun, sayangnya, Tajon Buchanan gagal memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di lapangan. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, melakukan rotasi besar-besaran dalam susunan pemain untuk pertandingan ini. Beberapa pemain yang jarang mendapat kesempatan tampil sebagai starter diberikan peluang untuk unjuk gigi. Termasuk kiper Josep Martinez, yang menjalani debutnya bersama Inter, serta Tajon Buchanan, yang baru pertama kali menjadi starter sejak tiba di klub. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, dua pemain yang paling menonjol dalam kemenangan Inter adalah Christian Aslani dan Marco Arnautovic. Gelandang asal Albania ini tampil sangat meyakinkan di lini tengah. Aslani menunjukkan bahwa Inter mampu menjaga ritme permainan, baik saat menyerang maupun bertahan, bahkan tanpa kehadiran Hakan Calhanoglu. Golnya menjadi bukti kontribusinya, tetapi performanya secara keseluruhan di sektor tengah yang lebih menarik perhatian. Ia bermain dengan kepercayaan diri, memberikan kontrol permainan yang stabil, dan berhasil menjadi penghubung penting dalam alur serangan Inter. Striker asal Austria ini tampil dengan semangat juang yang tinggi di lini depan. Arnautovic terus menekan lini pertahanan Udinese, khususnya bek Jaka Bijol, yang tidak diberinya waktu untuk bernafas sepanjang pertandingan. Gol yang dicetaknya adalah penghargaan atas usaha tak kenal lelah yang ditunjukkannya, dengan beberapa lari tajam yang membuat pertahanan Udinese kewalahan. Di sisi lain, Tajon Buchanan gagal memanfaatkan kesempatan untuk membuktikan diri. Buchanan sebenarnya menunjukkan beberapa momen cerah di awal pertandingan, menggunakan kecepatannya untuk menciptakan ancaman di sayap. Namun, setelah itu, ia gagal memaksimal. Claudio Ranieri inginkan Carlo Ancelotti sebagai pelatih AS Roma. Surat kabar asal Italia, Tuttosport, mengklaim bahwa Xabi Alonso telah menjadi pengganti ideal Carlo Ancelotti di Real Madrid, jadi Claudio Ranieri berharap untuk bisa meyakinkannya ke AS Roma pada musim depan. Carlo Ancelotti, yang pada saat ini adalah pelatih Real Madrid, merupakan target utama AS Roma untuk musim kompetisi 2025-2026 mendatang. Lebih tepatnya, menurut Tuttosport, Claudio Ranieri telah menjadikan Ancelotti sebagai pengganti ideal Roma untuk musim depan. Ranieri menandatangani sebuah kontrak hingga akhir musim, namun sang pelatih asal Italia akan menetap di klub hingga kontraknya habis pada musim panas tahun depan dan akan memiliki hak untuk pemilihan pelatih baru yang dimulai musim depan. Menurut kabar dari Tuttosport, Ranieri melihat Ancelotti sebagai opsi yang ideal untuk Roma karena pengalaman, kecintaannya kepada klub, dan pengetahuannya di sepak bola Italia. Ancelotti dikontrak oleh Madrid hingga 2026, namun itu tidak bisa dijamin bahwa dia akan tetap di Santiago Bernabeu hingga saat itu tiba. Nasibnya semakin dipertanyakan seiring dengan kesulitan Madrid di La Liga dan Liga Champions pada musim ini, dan Xabi Alonso telah dijadikan kandidat terkuat untuk menggantikannya. Dengan memenangkan Piala Interkontinental pada pekan ini, Don Carlo telah resmi menjadi pelatih paling sukses dalam sejarah Los Blancos. Menurut Gazzetta, Roma bukan satu-satunya yang tertarik kepada Ancelotti. Karena Federasi Sepak Bola Brasil telah berusaha membujuknya bergabung sejak 2023.